Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sri Kumiasih, CGP Angkatan 4 Kabupaten Pati, Unit Kerja SMK Farming Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban tugas adalah mengambil keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan dapat menentukan arah yang berdampak kepada mutu pendidikan yang didapat oleh murid. Untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, saya diminta untuk membuat jurnal monolog dengan pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Langkah awal yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat rencana kegiatan tentang pengimbasan materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran. Selanjutnya, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang rencana yang akan saya buat dan meminta saran dari kepala sekolah. Kemudian, di waktu dan tempat yang sudah disepakati, saya akan mensosialisasikan tentang materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di depan Dewan Guru. Saya juga akan melakukan diskusi berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah, yang pertama, saya terlebih dahulu harus memahami apa permasalahan itu termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Kemudian, melakukan identifikasi penyebab dari permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu, menentukan paradigma apa yang ada di dalam permasalahan tersebut. Pada pembelajaran dilema etika dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. Kemudian, saya akan menentukan prinsip apa yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah prinsip berpikir berbasis hasil atau end-based thinking, prinsip berpikir berbasis rasa peduli care-based thinking, dan prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Selanjutnya, saya akan menerapkan 9 tahap pengujian pengambilan keputusan yang terdiri dari, yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Hal ini penting bagi kita untuk mengidentifikasi masalah yang sedang kita hadapi, alih-alih langsung mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih seksama. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Bukan berarti kalau permasalahan tersebut bukan dilema kita, maka kita menjadi tidak peduli. Karena kalau permasalahan ini sudah menyangkut aspek moral, kita semua seharusnya merasa terpanggil. Langkah yang ketiga yaitu kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Proses pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Apa yang terjadi di awal situasi tersebut, bagaimana hal itu terkuat, apa yang akhirnya terjadi, siapa berkata apa pada siapa, kapan mereka mengatakannya. Langkah yang keempat yaitu pengujian benar atau salah.
Hal ini dilakukan dengan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Langkah yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. 4 paradigmanya yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Langkah yang keenam yaitu melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, mana sih yang akan dipakai? Yang pertama, berpikir berdasarkan hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Langkah yang ketujuh yaitu investigasi opsi trilema. Dalam mengambil keputusan, seringkali ada 2 pilihan yang bisa kita pilih. Terkadang kita perlu mencari opsi di luar dari 2 pilihan yang sudah ada. Kita bisa bertanya pada diri kita, apakah ada cara yang bisa kita kompromikan dalam situasi ini. Langkah yang ke-8 yaitu buat keputusan. Akhirnya, kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Langkah yang ke-9 dan yang terakhir adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran mulai hari ini. Karena sebagai guru BK, saya setiap hari akan menemui kasus murid yang beraneka ragam sehingga perlu dilatih setiap hari. Pertanyaan keempat yaitu, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah rekan guru BK dan rekan guru mata pelajaran. Jadi, merekalah yang akan menjadi teman diskusi saya untuk menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Demikian tadi pemaparan saya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Salam guru penggerak.